Izin Pak, kasus kapal gimana Pak? Ya, terima kasih. Ini rilis yang kedua berkaitan dengan perkembangan penanganan tenggelamnya kapal Pengayoman 4 ya di wilayah perairan Kepanduan, Wijayapura, Kabupaten Cilacap. Jadi untuk saat ini proses yang sudah kita lakukan yaitu tahapannya di proses penyidikan dan sudah tahap 1 ya, kasus ini sudah tahap 1 berarti berkas sudah kita kirimkan ke kejaksaan. Untuk tersangka yang kita tetapkan sebagai tersangka ada 1 orang yaitu nahkoda kapal, karena memang dari hasil penyelidikan ada beberapa standar operasional prosedur untuk berkaitan dengan masalah pelayaran yang dilanggar. Kemudian mungkin dalam waktu dekat kasus ini moga-moga bisa P21 dan dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, karena memang tahapannya sekarang sudah ada di kejaksaan. Untuk barang bukti yang kita amankan di sini ada 1 bendel ya, baju korban, kemudian flash disk, kemudian 1 bendel dokumen kapal Pengayoman 4. Jadi termasuk dokumen kapal Pengayoman 4 ini kita amankan, dan tersangka SA ini saat ini melanggar pasal 359 KUHP karena memang pada saat kejadian ada 2 korban yang meninggal dunia dengan adanya kejadian kapal tenggelam tersebut. Yang dilanggar itu apa? Ya. Pelanggaran. Contohnya apa? Pelanggaran SOP yang dilanggar salah satunya, salah satu SOP yang dilanggar pada saat nahkoda akan berangkat ke tempat tujuan, dia tidak melakukan SOP pengecekan terhadap kelayakan kondisi kapal. Kemudian yang kedua, izin berlayar ya. Izin berlayar juga tidak memiliki, tidak punya, tidak dilaporkan dengan sah bandar. Ya, dengan pihak sah bandar. Jadi itu beberapa pelanggaran standar prosedur. Kemudian dari segi keselamatan, jadi kapal tersebut sebenarnya semua peralatan transportasi baik darat, udara semuanya juga harus memenuhi standar keselamatan. Dalam hal ini dia tidak menyediakan pelampung yang harusnya ada di kapal dan segala macam. Sehingga ini pada saat terjadi kecelakaan bagi masyarakat yang menumpangi kapal tersebut juga tidak bisa menyelamatkan diri ya. Jadi itu beberapa yang dilanggar oleh nahkoda kapal sebelum mereka ataupun pada saat berlayar untuk menuju ke tempat tujuan. Penyebab utamanya apa sih Pak sebenarnya kemarin itu? Yang tenggelam itu kenapa? Keberatan beban atau kapalnya jelek atau gimana Pak? Nah, kemarin itu kalau tidak salah kapalnya sempat terguling ya, karena berat ya. Tadi tanpa arus dan segala macam sehingga kapal terguling karena membawa material dan kendaraan. Kalau tidak salah pada saat itu bawa 2 truk dengan membawa material, sehingga mungkin karena kelayakan tadi harusnya kapal ini diuji kelayakannya layak atau enggak untuk berangkat ataupun berlayar, tidak dilakukan, sehingga dengan beban yang begitu berat kena arus yang begitu besar akhirnya oleng kapal tersebut dan terbalik. Dan itu nahkoda yang asli atau memang Tembak. nahkoda tembakan atau bagaimana? Cadangan. Nahkoda asli. Memang tersangka ini atau nahkoda ini seringkali menggunakan kapal Pengayoman 4 ya untuk berlayar. Sejak tahun 2012 bahkan. Kalau dari sisi kelayakan itu kapal produk tahun berapa? Untuk produk 2009 untuk produk kapal tahun 2009. Pada tersangka lain nggak Pak? Ini kan dalam pengawasan juga pasti kan ini lembaga Pak ya. Apakah ada pengawas di atasnya, pimpinan di atasnya yang kemungkinan lalai juga Pak? Apa hanya ini dikorbankan mungkin Pak? Si nahkoda nih Pak? Ya, jadi begini, dari hasil penyelidikan yang kita dalami, si nahkoda ini sebenarnya sudah beberapa kali diingatkan ya berkaitan dengan kondisi kapal tadi yang standar operasional prosedur yang tidak dipenuhi. Tapi memang mohon maaf, yang bersangkutan ini memang bersikeras tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk berlayar sebagai nahkoda tadi, sehingga kita bukan
berbicara untuk mengorbankan nggak, tapi dari hasil penyelidikannya seperti itu ya. Oke. Kalau Dari kondisi terakhir sekarang gimana ini? Kondisi Di kapal, sudah evakuasi atau belum? diangkat nggak Pak? Kondisi kapal masih menunggu upaya evakuasi masih menunggu upaya evakuasi. karena Berarti situasi masih air karam masih ya, deras. masih karam kondisi. Mengganggu alur lalu lintas kapal apa itu? Udah dipasang pengaman. Karena sudah ada parameter yang dipasang bahwasanya di situ ada kapal yang karam, sehingga untuk kapal-kapal mungkin lalu lintas kapal yang ada di sana dia tidak terganggu sebagai tanda bahwasanya di situ ada karam kapal. Dari Kalapas mungkin Pak bisa Ya, cerita mungkin Pak? dari lapas. Ya, bagaimana Pak? Terima kasih. Saya memperkenalkan diri sebentar Pak Iya, monggo. Kapolres. Saya Kalapas Besi Nusa Kambangan. Kebetulan Lapas Nusa Kambangan itu koordinatornya adalah Lapas Batu. Jadi kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini saya mewakili beliau untuk menemani Pak Kapolres. Pertama-tama tentunya apresiasi yang sangat tinggi dari kami Pak Kapolres, jajaran Lapas di Nusa Kambangan atas upaya yang dilakukan oleh Polres dan jajaran Satreskrim Kasatpol Air atas musibah tenggelamnya. Sebenarnya bukan tenggelam ya Pak Kapolres, terbaliknya, karena kalau tenggelam hilang dia. Terbaliknya kapal Pengayuman 4. Tentunya kami jajaran Lapas Nusa Kambangan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pak Kapolres beserta jajaran di Satreskrim, karena memang sama-sama diketahui bahwa sudah ditetapkan satu orang tersangka yang kebetulan juga rekan kami petugas yang menjadi bagian dari musibah tersebut ya. Tentunya ini sinergitas kita, khususnya bagaimana Polres dan lapas-lapas di Nusa Kambangan, sehingga kita tetap juga harus mengapresiasi bagaimana penegakan hukum tetap dijalankan. Demikian mungkin, terima kasih. Pak, ini kan kemarin terbalik satu nih. Terus mobilitas ke sana bagaimana Pak? Ke Nusa Kambangan sekarang? Itu hal-hal teknis yang mungkin tidak kewenangan saya untuk Itu kan menyampaikan. artinya disediakan ada Kita kapal lain ada atau bagaimana? kapal-kapal penyeberangan kecil yang selama ini mendukung, karena memang ada 9 unit pelaksana teknis yang setiap hari harus bisa melaksanakan tugas. Seperti teman-teman ketahui, di situ isi lapas di Nusa Kambangan luar biasa. Jadi kita tetap tidak mengabaikan semua. Jadi dengan seperti apa yang disampaikan Pak Kapolres, peningkatan kita sekarang menyeberang harus pakai pelampung dan sebagainya, sehingga keselamatan dari petugas itu menjadi bagian penting. Berapa unit kapal sekarang? Ada 9 Kapal kecil ya, Pak? kapal kecil. Kapal kecil. Tersangka ada sanksi nggak Pak, terhadap masyarakat? Tentunya ini sedang dalam proses penegakan hukum dulu. Kita satu persatu, karena memang itu butuh proses dan waktu. Pak, itu kan nakoda dari tahun 2012 Pak. Tadi dikatakan nggak ada izin gitu juga Pak. Itu dari kapan Pak nggak ada izin? Ini yang saya belum bisa memberikan keterangan karena memang kebetulan itu semua ada di lapas koordinator. Ke depan gimana Pak? Antisipasinya Pak supaya nggak terulang ini Pak? Yaitu salah satunya setiap petugas yang menyeberang harus pakai pelampung. Kemudian kapasitas isi kapal juga kita kurangi untuk menjaga itu semua. Perlu kapal baru Pak? Mungkin bisa sampaikan ke Pak Menteri Belum mungkin? ada karena memang itu butuh biaya yang besar. Tapi butuh ya Pak ya? Butuh Nah, karena seperti diketahui di sana isinya narkoba, bandar narkoba, teroris. Itu kan butuh untuk juga melindungi masyarakat. Dari 9 unit yang ada sekarang itu kelayakannya gimana Pak? Kelayakan operasionalnya? Maksudnya yang Kapal 9 yang ada sekarang. itu. 9 unit itu 9 unit itu PT pemasyarakatan. Oh, kalau- Kapal nggak ada kapal. Kapal berapa Belum sekarang ada. disediakan untuk penyeberangan Pak? Itu pakai kapal kecil. Compreng kayak gitu. Apa bahasanya compreng? itu nggak ada ya Pak? Belum ada. Lagi kita upayakan karena memang itu diperlukan. Saya rasa cukup. Untuk lain-lain terkait dengan lapas nanti ada humas Siap, sendiri. iya. Makasih Pak. Cukup. Terima kasih.